Shalom, nama saya Rachel Kizia dari K-Alpha Indonesia, Koordinator. Saya mau menjelaskan tentang doa keliling. Jadi penting banget untuk kita tahu doa keliling karena kita mau menjangkau jiwa di sana, di tempat yang kita doa keliling gitu ya. Oke, jadi bagaimana sih caranya doa keliling gitu ya? Jadi doa keliling itu definisinya adalah bagaimana kita tuh doa sambil berjalan untuk melihat kehadiran Tuhan nyata, dan doa-doa kita juga dijawab atas tempat yang kita pijak. Jadi kita punya ekspektasi bahwa Tuhan akan hadir di tempat yang kita pijak untuk kita doa keliling di situ, oke? Dan di Kejadian 12 ayat 1, cerita Abraham, tinggalkan tempat tinggalmu dan pergi ke tempat di mana Allah telah tunjukkan. Dan di Kejadian 13 ayat 14 sampai 17, Tuhan memberikan tempat sejauh kakimu berpijak. Jadi Tuhan punya janji kepada kita semua kalau kita tuh akan diberikan tempat atau daerah itu untuk kita apabila kita berpijak ke tempat itu. Jadi teman-teman nggak bisa cuman kayak di kos doang atau cuman di rumah untuk tidur kayak gitu ya, tapi teman-teman butuh berdoa keliling. Kita mau klaim tempat itu supaya tempat itu juga milik Tuhan dan milik kita untuk kita bisa jangkau. Di Bilangan 14 ayat 8 sampai 9 mengatakan, Tuhan memberikan perlindungan untuk ke tempat itu, jangan takut, Tuhan beserta dengan kita. Jadi waktu itu cerita Yosua dan Kaleb gitu ya, mau berperang kayak gitu, dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai Yosua dan Kaleb. Jadi teman-teman juga sedang berperang saat itu. Jadi teman-teman juga punya janji itu bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan sama teman-teman, jadi jangan takut. Lalu juga di Nehemia 1 ayat 4 mengatakan, aku mendengar hal ini, aku duduk menangis, aku berdoa dan berpuasa kepada Allah. Jadi ketika kita punya hati untuk jiwa-jiwa, kita datang ke kampus itu dan kita juga mau berdoa dan sampai broken heart, sampai kita kayak hancur hati untuk jiwa-jiwa di situ, kita hancur hati untuk mahasiswa di situ. Ketika kita punya hati untuk menjangkau, pasti kita punya hancur hati. Kayak gimana ya, hancur hati untuk jiwa-jiwa di kampus, dan kita mau doa keliling, kita akan melakukan apapun itu, sampai kita pun mungkin mau berpuasa untuk jiwa-jiwa tersebut. Nah, mungkin teman-teman pada bingung nih, sikap waktu kita doa keliling itu seperti apa sih, harus yang seperti apa? Jadi ada 3 sikap yang perlu kita punya ketika kita doa keliling. Jadi yang pertama adalah sikap worship atau sikap penyembahan, di mana penyembahan akan menumbuhkan iman kita karena penyembahan berfokus kepada karakter Allah. Jadi 3 elemen dalam penyembahan itu ucapan syukur, pujian dan penyembahan, dan pertobatan. Ini akan membuat kita berfokus kepada Allah, bukan berfokus kepada ketakutan kita, tidak berfokus kepada hal-hal yang mungkin membuat kita terganggu untuk tidak berdoa keliling. Jadi ketika kita penyembahan, kita langsung kayak melihat ada kuasa Tuhan di situ. Kita ada iman di situ. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita juga punya sikap peperangan atau mental perang seperti itu. Karena musuh telah membutakan pemikiran semua orang. Jadi mereka tidak bisa melihat terang Injil di 2 Korintus 4 ayat 4. Yesus adalah terang dunia dan telah mengalahkan iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8. Jadi kita juga di sana itu sedang berperang karena ketika kita ke sana, mereka sudah dibutakan dengan ilah-ilah dunia ini atau ilah-ilah pengetahuan yang ada di tempat itu, sehingga membuat mereka tuh tidak mengerti tentang kebenaran Injil, dan bahkan mereka tertutup hatinya oleh karena ada sesuatu yang menutupin itu. So ya, kita butuh di sana untuk kita berperang bersama dengan Tuhan untuk mendoakan tempat itu. Lalu sikap yang ketiga adalah memberkati, oke? Jadi jangan lupa untuk memberkati, jangan kita terlalu berfokus untuk perang tapi lupa untuk memberkati. Nah, kita butuh untuk memberkati tempat itu. Jadi berdoalah atas tempat itu untuk memberkati keluarga, kos-kosan, kantor, dan lain-lain. Jadi mungkin teman-teman juga kayak bisa mendoakan fasilitas yang mereka miliki saat ini mungkin lagi sedang minim kayak gitu, dan kita mau berdoa buat fasilitasnya, buat dosen-dosennya agar mereka juga bisa maksimal dalam bekerja, dalam mengajar seperti itu. Dan siapa tahu juga ada dosen-dosen orang yang sudah percaya Yesus, dan dari dosen itu banyak jiwa juga dimenangkan dari dosen mereka. Lalu berdoalah untuk meminta Yesus datang ke kampus atau kota dalam kasih-Nya, adanya pengampunan, pemulihan, dan
pemurnian. Jadi kita mau tempat itu dipenuhi dengan kasih Yesus. Kita mau tempat yang kita doa keliling itu dipenuhi dengan kehadiran Tuhan Yesus. Nah, jadi teman-teman juga kadang juga bingung juga kayak bagaimana aku berdoa, apa yang harus aku doakan. Jadi sumber inspirasi doa keliling itu adalah dari pertama akal sehat, terus yang kedua penyelidikan dan penelitian, dan yang ketiga adalah inspirasi. Jadi Tuhan mau memakai akal sehat kita atau panca indera kita. Misalnya mungkin kita mencium bau-bauan apa gitu di situ yang mungkin orang lain nggak bisa cium kayak gitu. Dan mungkin Tuhan juga kayak pakai kulit kita kayak merasakan ada sesuatu yang berbeda di situ. Kadang juga pasti teman-teman juga pernah ngerasain seperti itu kan ya. Jadi Tuhan mau pakai hal itu untuk membuat kita peka dengan kondisi di tempat itu dan kita bisa doakan tempat itu. Lalu ketika kita mengelilingi tempat itu, carilah tanda-tanda, poster, grafiti, ukiran, patung-patung, bangunan, dan lain-lain. Hal ini memberikan kamu ide-ide yang perlu didoakan. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat, wah ada mading kayak gitu kan, teman-teman bisa baca kayak gitu kan. Oh, mereka sedang interesting dengan ini kayak gitu kan. Terus mungkin ada nama-nama mahasiswa yang perlu teman-teman jamah. Siapa tahu itu adalah jiwa-jiwa yang teman-teman akan jangkau kayak gitu dan Tuhan pertemukan kepada mereka. Lalu yang kedua adalah sumber inspirasi yang kedua, investigasi dan penelitian. Bertanya kepada teman sekelas atau dosen tentang sejarah kampus tersebut atau tanya Google. Jadi bagaimana ketika kita tahu sejarah kampus itu, kita akan melihat sebenarnya kampus ini dibangun oleh karena apa kayak gitu kan, dan kita bisa mematahkan dari sumbernya kayak gitu, sumber spirit-spirit yang ada di situ kayak gitu, karena ada beberapa juga yang ada di Jogja kayak kampusnya itu juga di tengah-tengah ada kuburan yang kayak memang itu sangat diyakini ada sesuatu di situ, dan ya kita mau tahu hal itu tuh hal yang bisa membutakan mahasiswa-mahasiswi di situ juga untuk tidak percaya kepada Allah, kepada Tuhan. Dan sumber inspirasi yang ketiga adalah inspirasi itu sendiri. Jadi Roh Allah memberikan informasi yang Tuhan mau ungkapkan kepadamu. Sebuah karunia yang memperlengkapi adalah perkataan hikmat yang bisa membimbing kamu untuk merespon sebuah wawasan ilahi seperti itu. Jadi kayak teman-teman mungkin Tuhan Yesus ngomong sesuatu atau Roh Kudus ngomong sesuatu dalam pikiran kamu, jangan ragu untuk doakan itu, jangan takut untuk doakan itu, karena kita bersama-sama dengan Allah kayak gitu, dan jangan berpikir bahwa ini adalah cuma pikiran aku, kayaknya nggak mungkin deh. Just pray. Just doakan itu, oke? Jangan takut, kayak gitu. Nggak ada yang salah untuk doakan. Jadi berjalanlah dengan peka akan suara Tuhan, kayak gitu kan. Jadi bagaimana kita itu punya mental yang seperti radio. Kita kayak mencari frekuensi suara Tuhan. Tuhan mau doakan apa nih kita nih, kayak gitu di sini. Jadi bagaimana kita memang kayak cari suara Tuhan, kita mau peka akan suara Tuhan. Nah, ada 5 hal pendukung doa yang berasal dari ayat firman Tuhan. Nah, itu sangat mendukung. Ketika mungkin teman-teman nggak tahu mau doain apa lagi ya, nah teman-teman bisa buka Alkitab di situ, duduk di situ sambil baca dan klaim tempat itu dari bacaan firman Tuhanmu. Lalu yang kedua, berdoa mengikuti arahan Roh Kudus, berfokus kepada Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus, bertekun di dalam doa, berdoa dengan doa yang dapat diukur. Nah, yang dapat diukur ini, jadi teman-teman kayak kalau misalnya teman-teman mau dapat jiwa-jiwa dari kampus A, teman-teman mungkin bisa mulai berdoa, Tuhan aku mau dipertemukan 5 mahasiswa dari kampus A, kayak gitu. Jadi memang terukur kayak gitu kan. Jadi kayak tahu, oh kayak beneran Tuhan kayak melakukan sesuatu dan itu terukur. Lebih detail aja gitu ya jadinya. Lalu di Markus 10 ayat 51 mengatakan di ayat itu Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, Tuhan Yesus bertanya mungkin sama teman-teman sekarang, apa yang ingin kamu kehendaki supaya Tuhan lakukan di kampus itu? Jadi berdoalah dengan spesifik, berdoalah dengan penuh ekspektasi dan iman bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu dengan penjangkauan banyak keselamatan yang akan terjadi di tempat itu. Berdoalah secara spesifik bagaimana Anda ingin melihat Allah bekerja
Jadi jangan kayak Tuhan berkati, berkati apa kayak gitu. Tuhan kami mau kayak fasilitasnya jadi baik. Fasilitas apa yang jadi baik? Jadi bagaimana kita memang perlu spesifik dan detail untuk kita melihat pekerjaan Tuhan di situ. Nah, teman-teman juga perlu mempersiapkan doa keliling. Nah, yang pertama itu bagaimana teman-teman itu juga paham bahwa kalian sudah diutus oleh Tuhan. Jadi kalian punya mental bahwa kalian sudah diutus. Jangan punya mental bahwa, oh kayaknya orang lain deh lebih dibanding aku. Tidak, Tuhan sudah mengutus kamu, sehingga kamu harus punya percaya diri di dalam Tuhan bahwa kamu bisa melakukan doa keliling. Yang kedua, carilah Tuhan untuk pembaharuan dan pemurnian dalam kehidupan pribadimu. Mungkin kita nggak merasa kita sudah melakukan dosa atau kayak melakukan hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita bagaimana kita juga kayak Tuhan murnikan hatiku supaya aku kayak berkenan di hadapan Tuhan untuk misalnya doa keliling pun rasanya nggak takut kayak gitu. Karena kayak kadang kalau misalnya punya dosa atau kesalahan itu rasa terintimidasi. Dan kita sendiri jadinya ditekan, kita sendiri jadinya diserang kayak gitu. Jadi bagaimana kita menghindari hal itu, kita harus berdamai dulu dengan Tuhan. Yang ketiga, carilah tuntunan Tuhan kemana kamu harus berjalan dan apa yang harus doakan. Jadi teman-teman juga harus tahu kampus apa yang menjadi target kamu untuk kamu jangkau, di fakultas apa kayak gitu kan, berapa menit kita harus di sana, berapa orang kita harus di sana. Mungkin kalau misalnya teman-teman punya 5 orang, bisa utus 3 sama 2 kayak gitu. 2 orang ke fakultas ini, 3 orang ke fakultas sana. Jadi teman-teman punya rencana yang spesifik. Dan rencanakan rute kamu berjalan kayak gitu kan. Mungkin dari habis dari kampus ini, dari fakultas ini bisa ke mana lagi kayak gitu. Jadi memang teman-teman harus bisa spesifik dan terschedule. Nah, terakhir menurut Richard Trench, ini bahasa Inggrisnya ya. The more I pray, the more coincidence I have, and the less I pray, the less coincidence I experience. Jadi semakin kita banyak berdoa, semakin banyak kebetulan-kebetulan yang terjadi. Tapi ketika kita mungkin kurang berdoa, semakin kurang juga yang terjadi, yang kebetulan yang terjadi. Terus when man works, but when man prays, God works. Jadi ketika kita bekerja, ya kita cuma bekerja. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan juga ikut beserta bekerja untuk apa yang kita doakan. So, ayo kita doa keliling bersama.